Saudara punya hak untuk menang karena saudara percaya Yesus. Tapi persoalannya, apakah saudara menyiapkan kapasitas dan kemampuan saudara dalam Tuhan? Saudara harus tambah kapasitas saudara. Semakin besar kepercayaan, semakin besar saudara diberkati. Semakin besar persoalan yang saudara hadapi. Iman seringkali dibingungkan oleh keadaan. Artinya, ketika seringkali kita dibingungkan oleh keadaan, kita harus tetap bangkit, hadapi, jangan lari. Percayalah, Tuhan terus bekerja, memberikan kemenangan bagi kita di tangga berikutnya. Jadi jangan pernah menyerah. Seberapapun kita, Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami datang membawa hati kami Tuhan. Kami datang membawa hidup kami. Terimalah tubuh kami, hidup kami menjadi korban syukur yang di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan. Segenap hatiku
Kami mengucap syukur Bapa. Engkau Bapa yang baik atas kami. Apa yang kami beri adalah sebuah pujian dan penyembahan. Karena kami banyak Tuhan menerima hal-hal yang besar atas diri kami, yang Kau lakukan atas kami Tuhan. Sebabnya Tuhan, saat pagi hari ini Kau urapi setiap kami, untuk kami mendengarkan isi hati-Mu. Mari Bapa, ajar kami menjadi seorang murid yang mau mengerti bagaimana seorang guru yang memberikan pengertian atas kami. Engkaulah guru kami ya Tuhan. Kami mau belajar dari Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi sidang jemaat-Mu dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu saudara akan bisa menangkap apa daripada firman ini. Karena saudara adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin ya. Bagaimana kita bisa mengubah pencobaan menjadi kemenangan? Sekali lagi, roh yang besar di dalam diri saudara adalah roh yang memberikan kemenangan. Tahun ini adalah tahun bagaimana saudara memperoleh kemenangan itu. Tidak ada satupun sidang jemaat Tuhan di tempat ini yang mengalami kekalahan di dalam sebuah pencobaan. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara lihat, di dalam kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, saya pernah bagikan, tapi saya ingin menjelaskan hanya Yakobus 1 ayat 2 dan 4 saja. Ya, bagaimana tafsirannya di dalam kitab Yakobus ini. Ya, mari kita sama-sama membaca dulu. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Terus? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Terus? Kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Saudara lihat, di dalam ayat ini bahwa jangan pernah melihat pencobaan atau ujian sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Jangan pernah berkata pencobaan itu sesuatu yang buruk, sekali lagi, dan harus dihindari. Saudara, Yakobus memberikan sebuah pendekatan dari sudut pandang yang dia alami. Dan ini bukan teori daripada Yakobus, bukan teori. Tetapi ini pengalaman pribadi. Dia menang atas pencobaan dan imannya tidak goyah. Saudara, oleh sebab itu pengalaman hidupnya dia bagikan kepada orang yang beriman kepada Kristus. Yakobus adalah yang menulis surat Yakobus ini saudara tiri daripada Yesus. Bukan murid 12, murid bukan. Supaya kita paham. Dan Yakobus ini juga adalah orang yang pertama yang mati syahid, martir. Orang yang pertama. Betapa penderitaannya begitu dia alami. Ada banyak penderitaan yang dialami seperti Yusuf, seperti Hana, seperti kalau Hana itu mengalami tekanan batin. Ya, tekanan di dalam ketika dia tidak memiliki buah kandungan, memiliki anak, di situ dia mengalami tekanan. Ya, di situ dia diinjak-injak harga dirinya. Ya, tetapi dia bisa keluar dari pencobaan itu. Daud juga
mengalami tekanan dalam hidupnya. Dia berhadapan dengan Goliat, berhadapan dengan Saul, berhadapan dengan Absalom. Daud bisa keluar dari persoalan itu. Saya mau katakan, Tuhan Allah kita tidak pernah mencobai. Ayat yang ngomong begitu. Tetapi dia meluaskan itu terjadi. Maka di sini dikatakan pencobaan itu dengan bahasa lainnya adalah ujian. Bagaimana setiap ujian itu untuk mengetahui keadaan seseorang. Maka Yakobus menjelaskan, dia mati tetapi dia ingin menjelaskan dengan baik dalam suratannya ini bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini, jangan pernah berkata pencobaan yang kau alami hari ini, pencobaan kesehatan kah, pencobaan di dalam keluarga kah, pencobaan di dalam aspek kehidupan, suami, istri, anakmu kah, engkau mengalami banyak pencobaan. Ya, engkau dirugikan, engkau dibohongi, engkau ditipu, ada sesuatu yang terhilang, mungkin kesehatanmu juga sampai kesehatan yang begitu istilahnya sampai istilahnya apa ya, standarnya sampai stadium 3, stadium 4 kah? Tapi Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa jangan pernah goyah. Makanya Rasul Paulus berkata, hidupku untuk Yesus, mati adalah keuntungan. Proses yang kita alami tidak seperti Yakobus. Belum. Proses yang kita alami tidak seperti Ayub. Belum ada apa-apanya. Tapi dia bisa berkata, jangan dihindari. Karena kita semua harus menghadapi. Nah, dari lihat, orang yang percaya kepada Kristus tidak boleh melihat keadaan yang terjadi saat ini. Tetapi melihat jauh ke depan, di mana proses itu pasti akan selesai. Setiap proses yang kita alami, siapapun yang percaya kepada Kristus, ujungnya pasti selesai. Ayub dalam pasal 1 babak belur. Tapi pasal 42 dia selesai juga. Jadi Allah itu mempunyai rancangan seperti khotbah kemarin, Yeremia, ya, bahwa dia merancangkan hal-hal yang besar. Sejak dalam kandunganmu. Dia tidak merancangkan kegagalan, tetapi dia merancangkan damai sejahtera penuh pengharapan. Sebab itu saudara lihat, Yakobus memberikan pemahaman bahwa setiap orang yang melihat pencobaan dari sudut pandang positif atau dari sudut pandang negatif akan menentukan hasil yang dia peroleh. Saudara melihat persoalan, mau lihat dari sudut pandang negatif atau melihat dari sudut pandang positif, tentunya berbeda. Pak Pendeta, 1 minggu ini saya melihat negative thinking. Tapi ketika saya sudah melihat jalan buntu, lalu saya didoakan, lalu saya berpikir positive thinking, puji Tuhan ada perubahan. Tapi kan tidak enak 1 minggunya itu. Lebih baik melihat sebuah persoalan itu dari sudut pandang positif. Kenapa? Karena Yakobus menjelaskan dengan baik. Kalau dia kecewa, dia marah, dia lari, maka kesaksian hidupnya di dalam suratan ini tidak menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk kita saat ini. Makanya dia menjadi berkat bagi kita. Nah, dari lihat, suratan Yakobus memberikan penekanan. Kalau mau melihat pencobaan yang dialami orang percaya saat ini, kita apapun yang kita alami, dapat dirubah menjadi hidup yang berkemenangan, ya, kurang berkemenangan, nanya kurang. Maka mereka harus bisa melakukan. Pertama, ambil sikap yang benar. Kalau saudara mengalami sebuah ujian hari ini, apakah ujian itu dari orang terdekatmu,
atau orang terjauh, apakah dari saudara, apakah dari keluargamu, ambil sikap positif. Itu yang pertama. Kalau saudara mau mengaplikasikan, mengubah pencobaan menjadi kemenangan, maka jalan keluar dalam tafsiran kitab Yakobus ini adalah ambil sikap yang benar. Nah, saudara lihat. Saudara-saudaraku, saya kasih garis bawahi, ya, warna kuning. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kata anggaplah ini dalam bahasa aslinya memandang. Anggaplah, menilailah. Saudara kalau ada pencobaan tolong nilai. Tolong berikan sebuah penilaian dari dirimu sendiri. Pencobaan apa yang saudara alami sendiri? Hari ini saudara alami. Saudara lihat. Saudara menilai. Artinya, anggaplah sebagai saudara menilai apa yang saudara alami hari ini. Kalau saudara menilai dari sudut pandang yang benar, maka saudara tidak akan pernah marah. Saudara tidak akan pernah kecewa. Saudara akan menikmati dengan kebahagiaan. Banyak orang ketika mengalami sebuah pencobaan, ketika mungkin ada besi menajamkan besi, ketika ada senggolan di situ. Biasanya kalau luka yang lama hampir sembuh, ketika digesek, dia luka lagi. Lalu dikucak-kucak begitu lukanya, tambah besar lagi. Saudara, mari obati sebelum membesar. Jadi ambillah sikap yang benar ini adalah lihat segala sesuatu. Apa sih yang dibicarakan? Apa sih yang dimaksud dari segala sesuatu ini? Saya teringat pada waktu kita keluar dari Dewi Sri, saya bilang, waduh ini orang Kristen. Ya, masa dia enggak tahu ini untuk gereja. Tapi saya lihat memang itu sudah 50, itu sudah penuh dan enggak bisa. Dan enggak muat lagi. Lalu ketika kita keluar dari tempat itu dan tinggal di tempat ini, saya lihat, puji Tuhan, kalau enggak begitu, saya enggak berpikir hal-hal besar. Saya tidak bisa melihat jemaat yang 2 kali lipat dari di Dewi Sri. Karena Dewi Sri itu sudah jemaatnya hanya 40-an. Kalau sudah lebih dari 50 sudah di tembok, sudah di pintu. Jadi kalau mau keluar dari pintu, yang duduk di belakang itu harus keluar dulu, harus bangun dulu. Artinya nilai di balik sesuatu. Ya, di balik sesuatu yang terjadi, mari kita menilai dari sikap yang benar. Karena Tuhan punya tujuan. Nah, saudara lihat, anggaplah, jadi penilaian. Bukan persoalan orang Kristen bisa atau tidak jatuh dalam pencobaan. Bukan itu masalahnya. Tetapi ia harus bisa menilai pencobaan itu dari sudut pandang yang benar. Jadi kalau saudara ada orang yang mengalami pencobaan di tengah-tengah saudaramu, keluargamu, jangan sekali-kali kau menilai, waduh dia tidak taat, dia tidak setia. Itu sudah makannya, biasanya begitu ya, itu sudah makannya, lasingan tuh bahasa apa saya lupa, bahasa daerah saya ya. Makanya nggak pernah berubah-berubah, nggak bertobat-bertobat, itu udah makanya orang bisa menilai. Tetapi ketika orang mengalami pencobaan seperti Ayub, Alkitab berkata, dia benar di hadapan Tuhan. Tapi dia mengalami pencobaan. Jadi segala sesuatu belum tentu orang mengalami pencobaan oleh karena kesalahan dia sendiri. Belum tentu. Ya, tetapi Tuhan ingin membawa dia. Maka kalau kita melihat atau pribadi itu melihat, mari lihat hal-hal yang benar dalam diri kita. Apa sih pencobaan hari ini yang terjadi dalam hidup kami? Apa yang terjadi dalam hidup anak-anak saya? Apa yang terjadi dalam hidup keluarga saya? Lihat hal yang besar, lihat hal yang benar. Oh, maksudnya begini dari Tuhan. Maka disitulah dikatakan dalam ayat ini, ada kebahagiaan. Roma 8 ayat 28 dulu. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja terus untuk
Jadi di sini dalam terjemahan lainnya dikatakan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Jadi di balik ujian, di balik pencobaan, di balik ujian kalau kita sekolah ya, SD, SMA, SMA, ya. Kalau kita ini kadang-kadang lihat dosen-dosen itu, aduh, satu dosen aja sudah berat, apalagi 7 dosen. Cari-cari kesalahan, cari-cari ini. Saya teringat, saya itu sudah hafal semua karena saya tulis tesis saya. Karena semua hafal, akhirnya dosennya cari. Yang dari kanan ke kiri berapa jaraknya? 4-3-3. Spasinya berapa? Spasinya double. Terus tulisannya berapa? 12. Pakai apa? Times Roman. Lalu dicari. Kalau huruf besarnya, judul di depan itu berapa? Ya bagaimana saya ukur? Saya lupa. Karena enggak fokus di situ. Saudara lihat, kadang-kadang kalau dosen mencari-cari, ya bukan menyalahkan dosen, karena memang itu supaya menguji kita. Apakah kita itu bisa menguasai enggak? Terkadang Tuhan luaskan itu terjadi, ujian itu terjadi, supaya kita bisa lulus. Enggak ada segala sesuatu ujian itu mau enak, cespleng. Ya, sekolah langsung terima ijazah, enggak ada, kecuali abal-abal. Ya, segala sesuatu semakin sulit tingkat pendidikan itu, apalagi kalau teknik, waduh berat lagi. Semakin sulit ujiannya. Maka kalau semakin besar kita mengalami berkat yang besar, maka ujiannya enggak ringan. Mau anak-anakmu sukses? Enggak ringan. Jadi biarkanlah kalau mereka mengalami ujian, jangan langsung begitu dia tersandung, langsung saudara, aduh nak, jatuh ya nak, langsung saudara obati. Sebagai orang tua memang demikian. Tapi biarlah mereka itu belajar bangkit sendiri. Setuju ya? Belajar mereka bangkit sendiri. Supaya mereka mengerti di balik semua itu. Kalau mereka mengalami kegagalan satu pintu, mereka belajar, mereka terus mencari jalan keluar, mencari solusinya. Maka di dalam ayat ini, kalau saudara mengalami sebuah persoalan, pencobaan, ingat, kita harus menyesuaikan diri dengan rancangannya. Maka disitulah ada kebahagiaan. Saudara lihat, di dalam pencobaan, ujian, penilaian kita sangat menentukan. Orang akan melihat pencobaan itu sebagai pendewasaan rohani. Biarkan orang lain menilai apapun tentang pribadimu, tetapi biarlah Tuhan yang menilai pribadimu. Ya, kalau saudara terganggu dengan penilaian orang, maka di situ saudara akan bisa melihat di ayat berikutnya. Ya, sebab itu di dalam ayat ini juga dikatakan kata kebahagiaan itu kara. Kara itu sukacita. Jadi kebahagiaan bukan karena pencobaan datang. Mana ada orang senang dengan pencobaan. Jadi saudara harus mengerti, ketika saudara pencobaan, saudara ketawa sendiri. Ketika ada pencobaan datang, aku berbahagia. Bukan begitu maksudnya. Setiap pencobaan, di situ lumrah, logika, logik. Itu pasti saudara menangis. Saudara sedih. Saudara hancur hati. Sama seperti Daud, dia menangis. Karena perbuatan salahnya. Itu karena perbuatan salahnya. Anaknya mesti mati. Ya. Tapi di situ dia belajar. Dia mulai tersenyum. Dia mulai mandi, dia makan, dia ganti pakaian. Dia katakan, loh kemarin kamu anakmu mati, kamu sedih. Tetapi ketika kamu dengar anakmu mati, lalu kamu berbahagia. Saudara, jangan pernah menilai seseorang persoalan yang apa yang dialami. Kebahagiaan itu bukan karena pencobaan datang, tetapi melihat hasil akhir. Itu yang penting. Jadi maksud Yakobus ini ketika dia menjadi martir, ketika dia mati, dia bisa menulis. Karena apa? Ketika dia mati, malaikat di surga menjemput dia.
Jadi segala sesuatu pencobaan apa yang terjadi, sama seperti Rasul Paulus. Mati, dipenggal di penjara. Mari lihat betapa banyak penderitaan 12 murid juga. Ada yang disalib kebalik seperti Petrus, ada yang digantung seperti burung, ada yang dilempar oleh batu. Banyak penderitaan. Tetapi bukan artinya bahwa kita itu kebal dengan rasa saya bagian. Tidak ada segala sesuatu orang mengalami ujian dan pencobaan. Dia menutupi hatinya, menutupi raut mukanya. Jadi lumrah. Tapi saya mau katakan, bukan berarti karena pencobaan itu datang. Tetapi pencobaan itu, mari kita melihat hasil akhir pencobaan itu. Apabila disikapi dengan sudut pandang positif, akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi, menurut Yakobus ini, saya ingin menerjemahkan tafsiran dari kitab Yakobus ini apa. Ya, kadang-kadang kalau saya khotbah itu langsung lewat, tapi saya ingin mendetailkan. Nah, lihat rencana-rencana Tuhan yang besar di balik ujian yang kita alami. Maka kata apabila itu hotan. Hotan itu setiap kali. Suatu saat orang percaya pasti akan jatuh dalam pencobaan. Karena tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang percaya kepada Dia tidak mengalami pencobaan. Yesus pun sebagai Allah, sebagai Tuhan, Dia dicobai. Ya, di mana? Begitu Dia dibaptis, Dia naik di tempat yang tinggi, dan di situ dikatakan, ubah batu itu menjadi roti. Nah, 3 kali Dia dicobai. Tetapi, apa yang Dia maksud kepada kita? Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa situasi yang ini tidak diinginkan oleh orang percaya. Suatu saat orang percaya pasti akan jatuh dalam pencobaan. Situasi ini tidak diinginkan oleh orang percaya, tetapi mereka pasti akan mengalaminya. Kata jatuh. Nah, perhatikan. Jatuh ini peripito. Peripito ini bisa berarti jatuh secara kebetulan, bisa terjadi secara tiba-tiba, atau pencobaan datangnya dari luar. Jadi, kalau saudara mau melihat kualitas pribadimu, terkadang sedikit sekali pencobaan itu dari dirimu sendiri. Tapi paling sering pencobaan itu dari orang terdekat. Dari luar. Kalau saudara dari diri sendiri, saudara bisa obati. Tapi kalau yang dari jauh, saudara bisa, emang gue pikirin. Tapi kalau terdekat, terkadang sangat mengganggu. Maka dikatakan jatuh, kata peripito ini bisa berarti jatuh secara kebetulan. Bisa hari ini, minggu, tiba-tiba ketika saudara pulang, ada pencobaan. Ambil sikap yang benar. Baru pulang gereja. Kenapa dia begitu ngomongnya? Saudara, ambil sikap yang benar. Di balik kata-kata itu, saudara harus mendengar hal-hal yang positif. Ya, pelajaran 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Mendengar hal yang positif, ambil positifnya di balik yang negatif. Karena ketika saudara dikata-katakan yang negatif, itu adalah berkat bagimu untuk hal-hal yang positif. Betul ya? Nah, dari lihat, terjadi secara tiba-tiba. Enggak undang-undang. Tuhan, kenapa ini tiba-tiba? Terkadang saudara pas di saat-saat puasa, mungkin saudara puasa 40 hari, tapi tiba-tiba. Ini kan sering terjadi. Orang yang puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, kadang-kadang dibikin batal. Kenapa? Karena emosi. Enggak tahu apa saya lagi puasa, kan biasanya kan begitu ya. Bikin amarah. Ya. Kadang-kadang ya seperti itu terjadi. Secara kebetulan, tiba-tiba. Jadi yang namanya ujian. Kalau dosen yang luar biasa itu, yang betul-betul menguji, hari ini UAS. Tiba-tiba kaget. Jadi supaya kita ngerti, kita belajar di situ. Kadang-kadang kalau yang sudah kasih tahu, tiba-tiba kasih
bocoran soal, jadi kita malas. Kita jawab, tinggal klik Mbah Google. Ya, tapi kalau yang benar-benar ujian untuk mengetahui sikap hatimu yang benar, terkadang itu terjadi seketika. Nah, dari lihat, kata yang kedua yaitu mari memiliki pengertian benar. Ambil sikap yang benar, yang kedua memiliki pengertian yang benar. Ya, dari lihat, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, sebab kamu tahu ini perlu dari terjemahan aslinya. Terjemahan aslinya bilang begini, itu ginosko, mengerti. Makanya kalau orang mengalami pencobaan, supaya dia mengerti hati Tuhan. Kalau tidak mengerti, berarti dia senang dengan berkepanjangan pencobaan itu. Ada orang yang setahun, berarti selama setahun tidak ngerti-ngerti. Kalau saudara mau cepat, jawaban itu terjadi, harus mengerti. Mengerti isi hati Tuhan. Pengertian yang benar akan membawa orang percaya mampu mengatasi berbagai macam pencobaan. Kalau saudara mengerti dengan benar, maka apapun pencobaannya, sikap yang benar, ngerti yang benar, anggap saja dia keseleo salah minum obat. Jadi saudara tenang, bahagia. Tapi kalau saudara pikiri berhari-hari, malam, makan, tidur, jalan, naik motor, saudara pikirin aja omongan itu, maka apa yang terjadi? Pengertianmu tidak akan pernah benar. Karena di balik itu, siapa tahu Tuhan ingin menguji, apakah kita masih rendah hati enggak? Apakah kita masih punya hati kelemah lembut enggak? Ingat, segala sesuatu, kata ginosko yang kedua adalah pencobaan yang kita alami sampai kita mengalami pengertian yang benar tentang rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sampai kau mengerti. Terkadang rencanamu lebih dominan. Dalam hal apa saja. Dunia bisnis, apakah Tuhan tidak punya rencana? Ada. Dunia karir, apakah Tuhan tidak punya rencana? Ada. Selalu di dalam segala bidang, Alkitab menjelaskan dengan baik. Dalam pelayanan pun juga, Tuhan memberikan pengertian bagi kita. Supaya ketika kita melangkah, kita nggak salah. Membangun sebuah bahtera rumah tangga juga, supaya saudara mengerti. Dari awal-awal saudara sudah diberikan pemahaman. Yang ketiga adalah kalau kita mengerti dengan benar, sesungguhnya pencobaan itu untuk menentukan atau membuktikan kualitas iman kita. Jadi jangan marah dengan tetanggamu. Jangan marah dengan saudara iparmu. Jangan marah dengan mertuamu. Jangan marah dengan mantumu. Halo? Untuk menentukan kualitas iman kita. Pernah enggak saudara dirugikan? Pernah enggak saudara diomongin? Pernah enggak damai saudara-saudara hilang? Berarti, kalau segala sesuatu yang terhilang daripadamu, misalnya kesehatan. Waduh, berat loh kalau kesehatan itu. Kalau kehilangan uang, besok cari. Tapi kalau kehilangan kesehatan, aduh bingung. Ujung-ujungnya, Tuhan beri saya umur panjang Tuhan, saya berjanji. Nah, biasanya begitu. Saya sering keluar masuk rumah sakit. Janji yang paling paten itu di ICU. Itu yang paling paten. Sebab di luar itu, janji itu paling sulit. Tapi kalau di ICU paling paten. Enggak perlu ngomong, diajarin, dia bisa mahir berkata-kata.
Sebab itu saya mau katakan, kalau kita mengerti dengan benar, sesungguhnya pencobaan itu untuk menentukan atau membuktikan kualitas iman kita. Yang keempat, pencobaan bukan untuk melawan. Ingat, pencobaan bukan untuk melawan orang yang percaya. Baru dibaptis, nanti sebentar kita baptis. Baru aja dibaptis. Sudah ditekan-tekan, sudah mengalami kerugian, sudah mengalami kehilangan sukacita, baru selesai. Tuhan, masa engkau nggak tahu? Dari lihat, bukan untuk melawan orang percaya, tetapi dia menolong kita, membawa, dia menolong kita dibawa mengerti sampai di mana sih keadaan kita ini. Sampai di mana sih siapa diri kita. Bagaimana kualitas iman kita sesungguhnya? Kalau saudara mengalami kehilangan sesuatu, apakah saudara cari? Dasar kamu merugikan. Dulu saya percaya, ternyata kamu bohongi saya. Apakah kita puas sampai di situ? Bapak pendeta bisa ngomong, saya sudah kenyang dibohongin orang. Bukan saya ngomongin tidak mengalami, saya alami. Pernah kan saya cerita, Pak, ini tanah bagus. Saya sama ibunya bilang, ini tanah bagus. Ya sudah, ini murah, 30 juta. Setelah saya paksa-paksa, mana tanahnya? Ayo kita pergi ke daerah, namanya daerah Ampenan. Dikasih itu, di belakangnya kuburan. Kamu nih yang benar saja ya. Masa tanah begini, ini tanah yang dikasih, ternyata dibohongin. Ya sudah hilang 75 juta. Kenyang. Bukan hal itu, banyak hal. Jadi supaya tahu siapa diri kita marah enggak? Ya. Kalau saudara mengalami pencobaan, bagaimana sifat aslimu? Apakah kau berkata, biarlah segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagiku di tengah-tengah kerugian. Bisa enggak ngomong begitu? Enggak mau kan? Yuk, Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan, tetapi kenyataannya terhilang. Terkadang orang itu maunya jalan tol. Bebas hambatan, percaya Yesus, enggak ada masalah, belum tentu. Justru ketika saudara semakin setia semakin Tuhan, semakin ada tekanan, ada ujian, supaya dilihat siapa dirimu sebenarnya. Kalau kau marah, itulah dirimu. Makanya kalau kita lagi mengalami dikerjain orang, berkaca. Tuh, saya punya karyawan salah jalur, nabrak. Yang dia babak belur, yang ditabrak nuntut. Lebih keras nuntutnya. Ini enggak punya SIM, nabrak jalur, Bapak harus ganti. Oh, sudah, akhirnya kita keluar. Berhadapan dengan orang kan repot juga kalau salah. Dari lihat, apa yang terjadi? Siapa diri kita? Saya pendeta pada waktu itu. Lalu kalau saya pendeta, gulung tangan langsung, apa jadinya? Keras lawan keras, apa jadinya? Saudara yang sudah dipulihkan. Kalau saudara sudah dipulihkan, lihat dirimu. Lihat keadaan kita. Bagaimana kualitas iman kita. Ayub pernah marah, berapa pasal itu. Dikerjain sama 3 teman-temannya. Tapi ketika di pasal 42, Ayub, doakan buat mereka, baru terjadi pemulihan. Ingat, pernah saya bagi pasal 42, selama Ayub tidak mendoakan 3 yang ngerjain dia berapa pasal itu, maka tidak akan terjadi pemulihan. Jadi saya mau sampaikan kepada kita semua, siapa diri kita akan ditentukan ketika saudara mengalami pencobaan. Yang ketiga adalah menghasilkan tujuan yang benar. Nah, mari kita lihat ayatnya. Ya.
Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketekunan. Hopomonai. Berada posisi di bawah untuk menahan dengan penuh kesabaran. Jadi semakin saudara dipercaya Tuhan, saya mau sampaikan, posisimu itu di bawah. Bukan di atas. Jadi kalau anak-anak Tuhan di tempat ini, para pelayan di tempat ini, saya mau sampaikan, posisimu itu di bawah. Kenapa? Karena Tuhan mau ajarkan, siapapun yang merendahkanmu, maka aku akan meninggikanmu. Siapapun yang meninggikan hidupmu, siapapun yang kalau kita meninggikan kita, siapapun kalau kita meninggikan diri sendiri, maka dia akan merendahkan kita. Makanya lewat pencobaan ini, kita dibawa dalam posisi yang paling terbawah. Ini pengertian dalam kitab Yakobus ini. Ya. Jadi, saudara lihat posisi di bawah untuk menahan dengan kesabaran. Saya pernah lihat itu waktu saya ada besi yang besar, itu kita begitu beratnya antara gembala, antara pengurus dan jemaat. Sama-sama tertekan. Jadi semua itu punya masalah. Tidak ada satupun tidak punya masalah. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan penuh kesabaran, ketika kita menghadapi tekanan hidup, menghadapi tekanan dalam keluarga, menghadapi tekanan di dalam pelayanan pun juga, pencobaan itu mengajarkan kita belajar sabar. Amin. Belajar sabar. Hidup dalam kestabilan dan tidak dalam posisi pasif, menerima keadaan pasrah. Sudah nasib. Beginilah nasibku. Memang aku tidak bisa. Memang aku hidup dalam kemiskinan. Memang kali hidupku dalam penyakit. Pasrah. Jadi maksud di dalam hari ketekunan ini, posisimu jangan pasif. Aktif, cari dia. Tetap jalani pencobaan itu, tetap semangat. Makanya saya mau tekankan kepada sidang jemaat. Semakin engkau besar mengalami tekanan hidup, sebenarnya semakin engkau mencari Tuhan dengan setia. Ya, semakin engkau giat mencari Tuhan. Nah, kata sempurna itu telios. Telios itu integritas dan kebajikan manusia yang sempurna. Manusia telah dewasa, artinya pencobaan itu supaya kita ini telios. Supaya kita itu menjadi manusia yang berintegritas. Tahu nggak integritas? Integritas itu kalau di dalam diri kita itu sudah tahu itu bukan, ini kita ini paling sering. Sampai hampir setiap hari. Jadi kita lihat struk namanya ya, struk ya. Yang biasa kalau kita belanja sesuatu, itu ada kertasnya. Kita bukan lihat harga. Kita tuh melihat, jangan sampai enggak dihitung. Berapa kali kita beli tisu 2, dihitung 1. Kita kan belanja di Lotte Mart kan cukup jauh parkiran. Cukup jauh parkiran. Sudah sampai di mobil, ibunya ngelihat, loh Pak ini dihitung 1 Pak. Kita ambilnya 2. Balik. Orang yang berintegritas itu bukan milik kita. Balik. Langsung balik kita. Oh terima kasih dia bilang. Kenapa? Kalau kliknya 2, maka dia yang bayar. Kita senang di atas kerugian orang. Itu manusia berintegritas. Halo? Bisa lakukan itu? Beli pizza 3, dihitung 1.
Pernah saya kesaksian, 3 beli. 1 pizza 125 itu dihitung 3, beli 1. Ya, beli 3 dihitung 1. Kembali lagi. Pak ini salah, Mbak ini salah. Lalu dia dikasih bonus buat kita. Dan sering kali pencobaan itu datangnya bukan masalah penyakit saja, tapi masalah integritas. Kejujuran. Ayo. Dompet orang jatuh. Saudara tahu. Musisat. Integritas, itu pencobaan. Kadang-kadang kita dicobai dengan hal sepele. Bukan hal penyakit yang besar, bukan masalah kanker dan sebagainya. Kadang-kadang hal yang kecil. Makanya supaya saudara telios, supaya sempurna, terkadang pencobaan itu yang kecil. Disitulah kita menunjukkan kualitas integritas kita. Kalau enggak, saya berkatakan sama ibunya, jangan gara-gara yang kecil hanya 23.000, kita kehilangan 2.300.000. Benar. Udah berapa kali? Tujuan telios itu supaya kita jadi dewasa. Ujian itu, pencobaan itu supaya dewasa, enggak anak-anak. Jadi kalau ada ujian, saudara berbahagia, itu dewasa. Kalau ada ujian, saudara marah-marah, berarti saudara bukan dewasa. Bukan telios, saudara tidak sempurna di situ. Kalahnya di situ. Dan sering kali ini kalah di sini. Apalagi kebajikan manusia yang sempurna, kebajikan. Bijaksana. Berbuat baik. Kalah di sini. Halo? Itu sempurna, telios. Lalu kata utuh. Ya. Holoklairos. Itu lengkap. Jadi Tuhan mau di balik pencobaan itu seperti bagian tubuh yang lengkap. Yang gak ada cacatnya. Lengkap dari semua bagiannya, tidak ada bagian yang kurang, tidak ada yang cacat. Saudara dibentuk sama Tuhan, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan. Lengkap. Jadi kalau tanganmu masih kurang lengkap, ada tangan tapi tangan dipakai gamparin orang, berarti belum lengkap di hadapan Tuhan. Karena belum bertobat. Sudah dibaptis, tenggelam, tapi masih tangan jalan. Halo? Ada? Kadang kaki jalan. Jadi Tuhan mau kata holoklairos ini supaya utuh, sempurna, utuh. Sudah sempurna, utuh lagi. Karena Tuhan menciptakan kita sempurna, gambar dirinya. Jadi bentuk kita sebagai manusia yang sempurna adalah bentuk dari gambar diri Allah. Demikian juga bukan sekedar tubuh jasmani, tapi tubuh rohaninya sempurna, utuh. Kalau Bapak kita, kalau Yesus di atas kayu salib, ditempeleng pipi kiri, dikasih pipi kanan, maka apakah saudara melakukan itu? Sulit. Betul ya? Aduh, jangankan ditempeleng. Panah-panah hitam keluar dari mulutnya. Keluar satu dari musuhmu, maka saudara balas 10 panah kembali. Karena itu, makanya kenapa Yakobus ini menjelaskan, supaya engkau sempurna, supaya engkau utuh. Nah, lalu ayat ini katakan menghasilkan tujuan yang benar, memperoleh buah yang matang. Ini perlu dijelaskan. Jadi segala sesuatu, ujian itu bukan sekedar kau sempurna, bukan sekedar kau utuh, tetapi menghasilkan, memperoleh buah yang matang. Ingat ya, buah yang matang.
Ya, kita belajar ini. Jangan terhilang dari buah yang matang ini. Baik. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Ada statement bilang begini. Perbedaan antara bertumbuh dan berbuah. Saudara bertumbuh di tempat ini? Amin ya. Saudara senang dengan pertumbuhan rohani saudara? Ragu-ragu. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya mendengar sebuah statement itu begini. Ini bagus sekali ya. Ketika gereja mengalami pertumbuhan, dia mempersiapkan diri. Bagaimana pertumbuhan itu bukan sekedar pribadinya, pendetanya, pelayannya, jemaatnya mengalami pertumbuhan. Saya teringat kepada sebuah pohon. Pohon itu ketika dia mulai tumbuh dari benih, dia berakar, dia tumbuh menjadi besar. Yang pertama kali pertumbuhan itu adalah dia menyedot air. Mencari sumber-sumber makanan. Ketika dikasih pupuk, dia makan, dia minum untuk mempergemuk dia. Sehingga menjadi besar, tinggi besar. Saya teringat dengan Matius 21. Ketika Yesus sudah capek jalan, lalu dia istirahat di bawah pohon ara. Pas Yesus melihat pohon ara ini tidak berbuah, lalu dia berkata, mulai saat ini engkau tidak akan pernah berbuah. Dan murid-muridnya pergi masuk ke kota, ketika dia pulang kembali lagi ke pohon itu. Dia lihat pohon itu kering dan pohon itu mati. Terkenal Yesus mengutuk pohon ara. Saya cari apa maksud dalam kitab Matius 21 itu. Saya mencari dari bahasa aslinya, saya mencari di dalam terjemahan-terjemahan lainnya. Itu bukan musim buah. Bukan. Saudara, hari ini musim mangga banyak. Tapi ketika saudara mencari mangga bukan musim buah, saudara tidak akan pernah marah karena memang belum musimnya. Betul ya? Logika kita. Hari ini kalau saudara cari musim durian, cari durian dimanapun cari durian agak sulit karena belum musimnya. Ya, biasanya kalau udah musim itu banyak di sini. Ini saya kasih sebuah ilustrasi buat saudara. Nah, Yesus ketika melihat itu, dia tidak mau tahu. Kamu bertumbuh, tapi kamu tidak berbuah. Berapa banyak kita mengambil suplai-suplai, menerima suplai-suplai firman. Berapa banyak kita mengadopsi firman-firman dan kita terima firman-firman itu. Itu memfokuskan kepada diri kita sendiri karena kita pada musim pertumbuhan. Jadi secara logika apakah bertumbuh itu salah? Tidak. Karena dia mau bertumbuh. Ketika saudara ingin bertumbuh, maka di situ ada hal-hal plus minusnya. Kalau plusnya, itulah mesti banyak terima makanan. Saudara banyak terima makanan suplai firman. Tetapi minusnya, ketika tempat itu sudah tidak mencukupi suplai makanan saudara, disitulah kelihatan saudara. Saudara, identik bertumbuhan ini, dia fokus kepada dirinya sendiri. Dia mau dihargai. Dia mau dihormati. Dia mau segala sesuatu yang baik, gereja yang baik, yang musiknya baik, yang menghormati, yang menghargai dia. Itu pertumbuhan. Itu lumrahnya di situ. Positifnya baik, adapun negatifnya. Tetapi ketika
ketika dia mengalami ketidakpuasan, ada gesekan di situ. Saudara kecewa, karena itu pertumbuhan. Berbeda dengan berbuah. Pohon yang bertumbuh belum tentu berbuah. Tapi pohon yang berbuah sudah pasti bertumbuh. Kalau saudara kejar pertumbuhan, hanya kejar pertumbuhan untuk memuaskan suplai diri saudara. Ketika tidak memuaskan diri saudara, saudara mencari suplai untuk diri saudara. Tuhan mau saudara itu berbuah, membagikan. Makanya di sini dikatakan buah yang matang, bukan pertumbuhan lagi. Tapi naik levelnya. Buah yang matang, yang sempurna, yang utuh, yang tidak kekurangan apapun, yang lengkap. Apa yang lengkap? Mulutmu bertumbuhannya, buah yang matang. Pikiranmu, buah yang matang, buah pikiran yang matang. Pendengaranmu menjadi pendengaran yang berbuah matang. Hatimu menjadi hati yang berbuah matang. Kalau level pertumbuhan, saudara masih di bawah. Di tempat ini, saya lebih senang saudara berbuah. Bukan sekedar bertumbuh. Kalau bertumbuh, saudara bisa adopsi dari mana-mana. Kalau saudara berbuah, maka kasih saudara berlimpah. Belas kasihan saudara berlimpah. Kemurahan saudara berlimpah. Damai sejahtera saudara berlimpah. Sukacita saudara benar-benar berlimpah. Maka Yesus bilang, aku tidak mau tahu. Sekalipun belum musim berbuah, tapi dia harus berbuah. Itulah gambar gereja Tuhan. Kalau saudara levelnya hanya terus memuaskan diri saudara, berarti saudara level pertumbuhan. Ada 5, ada 6. Ketika aku telanjang, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku orang asing, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku di penjara. Di manakah engkau berada? Orang yang berbuah matang, dia selalu peduli kepada Tuhan. Tuhan bilang, kalau engkau peduli kepadaku, perhatikan mereka ini. Maka saudara itu adalah berbuah. Saya enggak bangga saudara apal ayat Alkitab Januk dari Kejadian sampai Wahyu. Sampai membaca berkali-kali lipat kalau saudara tidak melakukan. Saya senang saudara bisa membaca berkali-kali Alkitab. Tapi saudara aplikasikan dalam hidup saudara. Saudara berbuah di situ. Nyatakan siapa dirimu. Maka ketika saudara mengalami pencobaan, saudara lihat apakah buah kerendahan hati, buah kemurahan. Apakah ketika saudara mengalami pencobaan, apakah sukacita, buah sukacitamu ada di situ. Apakah buah sukacitamu, damai sejahteramu ada di situ. Disitulah tempat yang kita diuji. Siapa diri kita? Orang yang berbuah, dia tahu bagaimana memelihara damai sejahtera. Tapi kalau orang bertumbuh, ketika damai sejahteranya tercuri, dia cari lain. Itu bertumbuh. Maka Yesus bilang, aku tidak mau gereja itu hanya bertumbuh saja, tapi dia harus berbuah. Setuju? Ya. Jadi pemahaman dalam kitab ini, supaya kamu sempurna buahmu. Supaya sukacitamu sempurna. Supaya penguasaan dirimu itu sempurna. Kalau saudara sampai hari ini tidak bisa menguasai diri, tidak bisa menguasai emosimu, berarti saudara masih kategori bertumbuh, bukan berbuah. Ketika bertumbuh, ada terganggu, baca ayat. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, disitulah terpancar kehidupan. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. 1 bulan lagi rusak hati, dikasih baca ayat itu. Dengar di tempat lain, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Di situ terpancar kehidupan. Oh iya, sampai 10 kali.
masih terus rusak hati. Berarti kategori saudara masuk dalam pertumbuhan. Tapi kalau berbuah, sebelum itu terjadi, dia sudah mengamplikasikan, aku akan menjaga hatiku. Aku tidak mau tergoda dengan hal begini. Aku akan backup, aku tidak akan rusak hatiku dengan persoalan gini. Itu orang berbuah. Setuju? Saudara bisa bedakan bagaimana yang dimaksud Yakobus ini. Supaya menghasilkan tujuan yang benar. Memperoleh buah yang matang, yaitu hidup yang sempurna, karakter, integritas yang sempurna, yang utuh, yang tidak kekurangan suatu apapun. Artinya dalam segala hal tidak berkurang. Bukan masalah finansial dimaksud dalam ayat ini, tapi 9 buah roh itu tidak kekurangan suatu apapun. Saya ulang, Galatia 5 ayat berapa itu? 20? Oke, dibaca. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Sebentar, supaya kasihmu itu nampak. Bisakah tunjukkan kasih dengan orang terdekatmu? Halo? Terus? Sukacita, coba lihat, periksa dirimu. Apakah hari ini sukacitaku ada apa tidak? Terus? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Apakah tercuri enggak damai sejahteramu hari ini? Terus? Kesabaran. Nah ini dia. Banyak orang babak belur di sini. Kalau orang sini bilang sabar no. Pak Pendeta keren bisa bilang no. Si pikirnya saya enggak bilang enggak bisa. Sabar no. Ya, itu ibunya sering ngomong. Ya, no saya enggak ngerti. Terus? Kemurahan. Ingat. Jangan membelakangi orang yang membutuhkan. Kemurahan itu identik. Dia suka memberi pertolongan. Ada amin? Aminnya kecil. Ada amin? Itu kemurahan. Supaya matang, supaya sempurna, utuh. Jangan sukacita dipelihara, kemurahannya enggak. Ini maksudnya. Terus? Kebaikan. Apa? Kebaikan. Kebaikan, apa lagi? Kebaikan. Ayo, tunjukkan. Kita ini orang-orang yang memiliki hati kebaikan. Ya, terus? Kesetiaan. Kesetiaan? Apalagi yang ini? Halo? Coba cek diri kita. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak setia, ujiannya tentang kesetiaan. Dipompar dari situ. Supaya kita mengerti, supaya kita belajar setia mencari Tuhan. Terkadang sama Tuhan itu, aduh Tuhan dijorong-jorong. Ya, jadi kalau mesti dorong-dorong, ini supaya nggak didorong-dorong bagaimana? Udah, ya. Langsung iblis bilang begini, Tuhan, boleh nggak aku buka pagarnya yang ini Tuhan? Oh, buka saja, buka lebar-lebar. Kenapa? Ya, karena firman-Mu Galatia 5 bilang kesetiaan itu harus ada. Ternyata dia nggak setia. Sudah, bagaimana Tuhan? Oh silakan. Jadi jangan sampai iblis mengerjai kita. Terus? Kelemah lembutan. Apalagi lemah lembut itu elastis. Lentur. Kelemah lembutan itu lentur artinya gampang dibentuk. Dikasih arahan ke sini, dia dengar. Kasih arahan ke sini. Baru kemarin ke kiri Pak Pendeta. Kenapa sekarang ke kanan? Orang yang lemah lembut, dia ikut ke kanan. Dia enggak bilang, kemarin kiri, kanan kanan, kanan kiri, kanan kiri. Pendeta enggak tetap pendirian. Saudara lihat orang yang lentur itu, dia mau dinasehati. Katakan amin, itulah saya mau dinasehati. Amin. Matang buahmu. Terus? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Gaji 2 juta.
gali lubang 20 juta. Kuasai dirimu. Ya. Ketawa-ketawa saya mungkin itu ketawa-ketawa itulah saya, jangan-jangan begitu ya. Ya, gaji 2 juta, gali lubang 20 juta. Kuasai dirimu lah. Terus? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara amin? Saudara bisa melakukan? Jadi kalau ada pencobaan, apa tujuannya pencobaan ini? Ya. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai macam pencobaan, apa saja pencobaannya. Sebab kamu tahu bahwa pencobaan itu, bahwa ujian itu terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus pegang tanganku Bapa. Yesus pegang tanganku Tuhan. Yesus kiara manatakan, jangan lepaskan tanganmu dari hidupku Tuhan. Kiara manatakan Yesus. Manatakan Yesus. Jangan pikir Tuhan meninggalkan engkau. Dan jangan berpikir untuk berjalan sesuai dengan kuatanmu. Tetapi andalkan Dia sepenuhnya. Bahwa Dia tetap bersama-sama dengan hidup kita. Amin. Rasakan kasih Allah menggenggam kehidupan kita. Rasakan sentuhannya. Katakan Jesus. Yesus pegang. Rasakan tangannya menggenggam hidupmu. Tanpa Dia kita tidak punya kekuatan sedikit pun. Kita salah arah jalan. Tetapi genggaman-Mu membawa kita kepada rancangannya. Ada kebaikan demi kebaikan yang Dia siapkan. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan. Katakan dengan iman. Jangan ragukan Dia. Jangan bertahan dengan keadaanmu. Tetapi belajar. Andalkan Dia sepenuhnya. Genggam tanganku Tuhan. Yes, Jesus. Kiara lama takkan. Kami kuat, kami mampu, karena Engkau yang berdaulat, Engkau yang megang hidup kami. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Bapa. Engkau alasan bagi kami untuk kami tetap ada. Karena karya-Mu Tuhan masih terus ada bagi hidup kami. Dan kami menyerahkan sepenuhnya otoritas ya Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bergeraklah dan berkaryalah. Dan kami mau melihat kemenangan besar terjadi bagi kami. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
sangat-sangat. Kami mengucap syukur Bapa Sorgawi, Engkau sangat memberkati di dalam pengertian akan isi hatimu. Sebabnya Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang berbuah, yang matang, yang sempurna, yang utuh, yang tidak kekurangan satu buah roh pun Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan, lewat pencobaan ini, lewat ujian ini, kami mampu mengalami kemenangan. Karena roh yang di dalam diri kami adalah roh Allah yang besar. Berkati kami semua ya Bapa. Dan kami mengucap syukur Engkau membawa hantar kami pulang dengan selamat. Berkati sebentar baptisan Tuhan. Berkati Tuhan yang terlibat dalam baptisan ini. Demikian juga Bapa, acara Natal kami Engkau memberkati kami. Segala sesuatu Engkau yang sudah menyelesaikan. Dalam pembiayaan ini, Tuhan sudah selesaikan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi semua orang, termasuk jemaat ini yang mengasihi Engkau Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Wajah Tuhan menyinari engkau. Dia terus menaungi engkau kemanapun engkau pergi. Keluargamu diberkati. Anak-anakmu diberkati, kesehatanmu diberkati, pendidikanmu diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan selalu dibuat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan akan menuntun dan membimbingmu. Sehingga penuhlah sukacitamu. Diberkatilah engkau di bumi, diberkatilah engkau ketika nanti di sorga. Pada waktu datang Yesus kedua kali, Dia akan menjemput kita semua. Berbahagialah kita yang setia, taat, takut akan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.